Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianakis dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membawakan materi proses komunikasi data dalam jaringan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data merujuk pada pergerakan informasi yang telah di-encode dari suatu titik ke titik lain melalui sistem transmisi elektronik. Definisi lain komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain. Selanjutnya, masuk ke sistem komunikasi data. Proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Sistem sumber adalah sistem pengiriman data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Yang kedua, sistem transmisi adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan, transmisi tunggal, ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Yang ketiga, sistem tujuan adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima data dan ketika sistem ini harus ada dalam proses komunikasi data. Jika salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak akan dapat dilakukan. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi data. Yang pertama, unsur-unsur yang ada terdapat di setiap sistem adalah sumber data, source, transmitter, medium, receiver, dan message, dan protokol. Yang pertama, masuk pengertian sumber data atau source adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan. Yang kedua, transmitter adalah alat-alat untuk instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Yang ketiga, media komunikasi data atau medium adalah jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima. Yang keempat, pesan atau message adalah data komunikasikan. Proses komunikasi data. Berikut adalah proses komunikasi data dalam jaringan. Dikutip dalam Data and Computer Communication karya William Stelling 2007. Yang pertama, pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan yang bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Ide atau gagasan ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk pesan, baik berupa teks, angka, gambar, suara, ataupun video. Yang kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Kemudian, pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan panel sensitif sentuhan atau touchscreen. Selanjutnya 3. Pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang setelah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Yang keempat, data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital serta dipecah ke dalam beberapa kelompok segmen data yang disebut dengan paket. Yang kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Selanjutnya nomor 6, sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke receiver atau penerimanya. Yang ketujuh, sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengkonversikannya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju.
Ya, yang selanjutnya nomor 8, penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer output, di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara dalam memori data output. Selanjutnya, 9, hasil pengolahan data melalui perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat atau keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU. Ya, nomor 10, pesan diterima oleh pengguna. Tahap terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirimkan oleh pengguna. Karakteristik utama dalam sistem komunikasi data. Yang pertama, delivery. Sistem komunikasi data harus mengirim data ke tujuan yang tepat. Data juga harus diterima oleh penerima dan perangkat yang dituju sebagaimana fungsi komunikasi data. Ya, selanjutnya, akurasi. Sistem komunikasi data harus mengirim data secara akurat. Data yang tidak dapat dikirimkan atau rusak menjadi data yang tidak dapat digunakan setelah yang digunakan oleh pengguna. Ya, yang ketiga, timelines. Sistem komunikasi data harus mengirim data dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian, data yang dikirim terlambat akan sangat tidak berguna. Ya, yang keempat, jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu data yang diterima. Ya, sekian materi yang saya bawakan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.